Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi menjelaskan tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka kita lanjut membahas tentang masa kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, terlebih dahulu kita membahas sedikit tentang Umar bin Khattab ini. Nama lengkap dari Umar bin Khattab ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Nah, Umar bin Khattab ini lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi. Nah, sosok Umar bin Khattab ini dikenal sebagai sosok yang gagah berani dan orang yang tidak takut dengan apapun. Namun hati Khalifah Umar bin Khattab ini sangat lembut. Ini terbukti atau terlihat dari ketika Umar bin Khattab ini akan masuk Islam. eh, pada awalnya beliau berniat untuk membunuh Rasulullah, kemudian dalam perjalanan beliau akan membunuh Rasulullah tersebut, beliau bertemu dengan salah seorang yang kemudian menanyakan, Hai Umar, mau kemanakah engkau Umar? Lalu Umar bin Khattab menjawab, saya ingin membunuh Muhammad, katanya. Lalu orang itu menyampaikan, untuk apa engkau membunuh Muhammad, sedangkan adikmu sendiri mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad, katanya. Lalu dengan kemarahan yang menggebu-gebu, Umar datang ke rumah adiknya. Ketika dia datang itu dia mendengar suara adik perempuannya itu sedang membaca atau sedang membaca Al-Quran, surah Toha. Lalu kemudian hati Umar bergetar dan kemudian Allah memberikan hidayah kepada Umar tentang kebenaran Islam. Eh, Lalu setelah Umar masuk Islam, maka Umar menjadi salah satu tameng, salah satu benteng yang paling kuat yang membentengi umat Islam dari banyak perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy. Nah, dan keberanian Umar, ketegasan dan keberanian Umar ini ada lagi salah satu riwayat yang menyampaikan bahwa jika Umar melalui lembah di antara dua bukit atau dua gunung dan setan juga lewat di sana, maka setan akan memilih jalan yang lain daripada bertemu dengan Umar bin Khattab. Nah, itu salah satu bukti bahwa eh, Umar adalah tokoh yang sangat pemberani ya, sangat tegas. Oleh karena itu eh, gelar atau Umar dikaruniai atau diberikan gelar Al-Faruq yaitu pembeda. Maksudnya adalah eh, yang Umar yang kemudian menjadi orang yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil gitu. Nah, Eh, kemudian penunjukan Khalifah Abu Bak Abu penunjukan Khalifah Umar bin Khattab ini dilakukan melalui wasiat dari khalifah sebelumnya, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika masih menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar membuat wasiat yang menyatakan bahwa yang menjadi khalifah setelah beliau wafat adalah Umar bin Khattab. Kemudian pada masa Umar ini banyak terjadi pencapaian-pencapaian eh, dalam perkembangan Islam. Dikarenakan yang pertama Umar bin Khattab menjabat ketika kondisi umat Islam sudah stabil dari segi politik, tidak ada pemberontakan-pemberontakan seperti yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Lalu selain itu eh, ketegasan Umar ini sangat sudah diketahui oleh banyak orang sehingga itu juga menjadi nilai lebih eh, untuk stabilnya keadaan masyarakat pada saat itu. Nah, bin Khattab ini memerintah atau menjabat sebagai khalifah umat Islam selama lebih kurang 10 tahun, yakni dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan orang yang pertama kali mencantumkan gelar Amirul Mukminin kepada khalifah. Amirul Mukminin ini berarti pemimpin orang-orang yang beriman. Nah,
Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini banyak terjadi perluasan wilayah Islam. Di antaranya ada sampai ke Yerusalem atau Palestina sekarang, Mesir, Persia, dan sebagian Afrika Utara. Oke, selanjutnya, eh, Umar juga mengatur sistem administrasi di dalam pemerintahan Islam. Yang pertama itu Umar membentuk pembentukan diwan atau departemen untuk mengelola keuangan dan administrasi negara. Kemudian juga Umar mengatur sistem perpajakan. Eh, jadi sistem perpajakan yang adil, yaitu ada kharaj dan jizyah. Kharaj ini adalah pajak dan jizyah ini adalah pajak jiwa. Jizyah ini dibebankan kepada eh, orang-orang non-Muslim yang berada di dalam kawasan umat Islam atau di dalam kawasan Islam gitu ya. Kemudian juga Umar membagi wilayah administratif. Jadi di pemisahan wilayah administratif ini berupa provinsi-provinsi dan menunjuk gubernur atau pemimpin di setiap provinsinya. Selain itu, Umar juga melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kanal atau bendung kanal ya atau irigasi untuk kemajuan perekonomian. Selain itu, eh, juga banyak ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, di antaranya yaitu penentuan kalender Hijriah. Jadi Umar menentukan penetapan 1 Hijriah itu dimulai sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Selanjutnya juga penentuan sholat tarawih berjamaah. Jadi em, pada masa Rasulullah itu Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih berjamaah, tapi hanya satu atau beberapa kali karena Rasulullah takut jika Rasulullah mendawamkan atau membiasakan kebiasaan sholat tarawih berjamaah ini, Rasulullah takut nanti umat Islam menganggap bahwa sholat tarawih berjamaah itu hukumnya wajib. Jadi, tapi pada masa Umar, Umar kemudian mendawamkan kembali kegiatan sholat tarawih berjamaah ini demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Selain itu, eh, di setiap wilayah yang baru ditaklukkan, setiap wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan oleh umat Islam, Umar bin Khattab juga mengirimkan guru-guru ke setiap wilayah tersebut dan juga mendirikan sekolah-sekolah di sana. Nah, setiap guru yang dikirim ke sana itu dibayar gajinya oleh negara, serta juga para imam dan muazin itu juga dibayar gajinya oleh negara, ya. Nah, ada salah satu kisah pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini yang itu menunjukkan bagaimana kehati-hatian beliau sebagai seorang khalifah, tanggung jawab beliau sebagai seorang khalifah, dan juga em, bagaimana beliau ini takut mempertanggungjawabkan apa yang beliau pimpin. Nah, jadi pada masa pemerintahan eh, Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab setiap malam itu selalu mengelilingi kota Madinah. Nah, jadi untuk memastikan bahwa keadaan masyarakat di Madinah itu berada dalam keadaan yang aman. Nah, pada suatu malam, Umar bin Khattab mendengar tangisan dari sebuah rumah. Nah, ketika eh, beliau menanyakan kenapa anak-anak itu menangis, ibunya menjawab mereka kelaparan. Sedangkan pada saat itu ibunya sedang eh, merebus sesuatu atau memasak sesuatu ya. Ketika dilihat ternyata yang dimasak itu adalah batu. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka memang eh, tidak ada yang akan mereka makan. Oleh karena itu, eh, Khalifah Umar bin Khattab kembali eh, beliau pergi ke Baitul Mal membawa sekarung gandum di atas pundak beliau sendiri dan mengantarkannya ke rumah
yang anak-anak ya, ke rumah tersebut gitu ya. Jadi di sini Khalifah Umar bin Khattab memang menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus siap bertanggung jawab kepada rakyatnya, karena Rasulullah Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Nah, jadi pada masa kurun waktu 10 tahun pemerintahan Umar bin Khattab ini merupakan eh, masa yang stabil dalam eh, peradaban umat Islam ya. Stabil dari segi ekonomi, stabil dari segi sosial, politik, dan juga banyak terjadi perluasan wilayah serta juga pembentukan lembaga administratif atau penyusunan administrasi negara gitu ya. Em, nah, Khalifah Umar bin Khattab ini eh, wafat wafat pada tahun 644 Masehi, lebih tepatnya pada tahun 23 Hijriah. Nah, beliau wafat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Nah, jadi kalau kita nanti mempelajari bahwa di antara empat Khulafaur Rasyidin itu hanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang meninggalnya itu tanpa dibunuh ya. Oke, demikian penjelasan tentang keadaan umat Islam atau perkembangan dakwah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.